Yang perlu diperhatikan orang tua sebenarnya nggak cuma fokus ke anaknya, tapi ke mereka juga sebagai orang tua. Karena kita pakai analogi pesawat, kalau kita terbang, terjadi turbulensi yang parah, turunnya masker oksigen, kan perintahnya adalah pakai dulu baru nolong. Sama halnya juga dengan parenting. Ketika kita ingin bantu anak kita supaya punya mental health yang bagus, kita dulu nih. Iya, jadi si orang tua perlu belajar dulu gimana cara supaya bisa kontrol emosi, supaya bisa punya resolusi konflik yang tepat, ekspresi emosinya itu bagus gitu ya, nggak berlebihan, nggak overwhelm dalam kondisi emosinya. Anaknya tantrum, jangan sampai dia juga ikut tantrum gitu ya. Anaknya tantrum, justru dia masih tenang. Itu nomor satu. Latihan kontrol emosi bisa dari psikolog, boleh belajar dari manapun lah. Yang penting kita bisa kontrol emosi. Kita sebagai orang tua kan juga makhluk. Kalau kita sendiri akan emosional. Kita punya ekspresi emosional yang mungkin nggak pantas gitu ya. Dan ketika kita tontonkan di depan anak, itu yang akan ditiru sama dia. Karena anak ini sangat mudah mengimitasi, bahkan cuma sekali dia lihat, itu bisa dia tiru. Makanya kita sebagai orang tua itu mesti conscious parenting. Jadi ketika kita mau marah, yang nggak mungkin kita nggak ngerasa marah, ketika mau marah, kita tahu, oke, ada anak gue nih, kita mesti ngapain nih gitu. Jangan marah di depan dia nih, dan seterusnya. Kalaupun kita sudah ada pertengkaran sama pasangan, dan itu sebenarnya nggak baik juga dipertontonkan di depan anak, kita juga perlu mempertontonkan gimana kita merekonsiliasi. Kita baikan, kita cari solusi bersama-sama. Mungkin anak juga perlu melihat itu. Terus kebiasaan orang tua, anak ngelakuin sesuatu yang salah, tapi nggak dibenerin. Itu juga salah. Misalnya anak tiba-tiba pulang dari mana, terus ngomong sesuatu, atau melakukan sesuatu perilaku yang misalnya mukul gitu ya. Mukul adiknya atau mukul mbaknya, itu perlu kita benerin. Jadi kita sebagai korektor di rumah, karena ketika dia keluar bisa jadi dia belajar dari yang nggak baik, which is anak ini kan aggressive learning. Dia akan belajar dari apapun itu, dia akan terima, dia nggak tahu itu benar atau salah. Kita yang ngasih tahu dia, kita yang ngarahin dia. Terus berikutnya, kebiasaan orang tua yang punya rules yang nggak konsisten. Ini penting. Jadi kadang-kadang ibu sama bapaknya nggak klop. Ibunya bilang boleh, bapaknya nggak. Yang penting, aturan itu bukan baik dan benar sebenarnya. Lebih pada konsisten dan nggak konsisten. Karena kalau misalnya baik dan benar itu kan relatif sebenarnya. Anak juga belum tahu. Tapi ketika dia nggak konsisten, bingung skema aturan dalam otak anak nih, dalam memori anak tuh bingung. Bapaknya bilang boleh, ibunya enggak. Atau sebaliknya. Jadi memang harus benar-benar didiskusikan, disepakati aturan itu mesti kayak gimana. Yang terakhir sebenarnya lebih kepada lifestyle, pola hidup, makanan, gaya tidur, aktivitas fisik dan seterusnya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan sih.